Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku di channel YouTube Dapur Arsa. Nah, kali ini aku membuat tape ketan hitam dan ini rasanya benar-benar manis dan berair banyak ya. Buat teman-teman yang penasaran bisa simak videonya hingga selesai ya. Nah teman-teman, ini kita langsung aja ke cara pembuatannya karena bahannya cuma 2, beras ketan dan ragi ya. Dan ini pertama-tama ini aku didihkan air secukupnya, kemudian masukkan 500 gram beras ketan hitam. Ini aku masak sebentar aja, kira-kira 5 menit. Ini aku aduk, kemudian matikan api kompornya. Lalu ini aku akan diamkan hingga airnya benar-benar dingin di suhu ruang ya, kira-kira lebih dari 2 jam pokoknya. Nah ini teman-teman, setelah dingin seperti ini, kemudian ini akan aku masukkan untuk beras ketan putihnya. Ini 500 gram juga, ini belum dicuci ya, belum dipesusi. Kemudian aduk hingga tercampur rata antara 2 jenis ketan ini. Aduk harus benar-benar rata ya mengaduknya, biar nanti hasilnya lebih maksimal. Kemudian setelah tercampur rata seperti ini akan aku diamkan minimal 2 jam ya teman-teman, biarkan aja. Oh iya, buat teman-teman yang baru nemuin channel aku, selamat datang dan salam kenal dari aku ya. Jangan lupa like dan subscribe video ini, terima kasih. Baiklah, ini kita lanjut ke beras ketan yang kita diamkan tadi ya. Ini hasilnya teman-teman udah merata, warnanya cakep seperti ini. Selanjutnya ini akan aku buang airnya. Dan sebenarnya bikin tape itu gampang-gampang susah ya teman-teman, harus ekstra sabar dan harus higienis semuanya. Bahan dan peralatannya itu adalah kunci dari kita membuat tape agar hasilnya manis. Baiklah, ini kita lanjut. Setelah ditiriskan seperti ini nggak perlu dipesusi lagi ya, biar nanti tidak ngeletis hasilnya seperti ini. Lanjut, ini akan aku kukus, dan ini sebelumnya udah aku panaskan ya air yang ada di dalam kukusannya. Ini akan aku kukus selama kurang lebih 35 menit dengan api sedang. Sambil menunggu beras ketannya dikukus, aku mau sapa teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat semua dan selalu dimudahkan serta dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Balik lagi ke si beras ketannya. Ini udah keket, udah keras. Kemudian ini akan aku angkat terlebih dahulu ya. Selanjutnya ini akan aku pindahkan ke dalam wadah atau baskom yang bersih tentunya ya. Sambil memindahkan beras ketan ini, kita siapkan air panas ya, kira-kira 500 ml. Ini aku udah siapkan, dan ini untuk air panasnya udah mendidih. Aku siram ke beras ketannya secara bertahap sambil diaduk-aduk seperti ini. Jadi menuangkannya sedikit demi sedikit seperti ini ya. Dan ingat, ini harus memakai air panas ya teman-teman. Untuk airnya kurang lebih 500 ml. Nah seperti ini. Ini akan aku tunggu set ya untuk airnya biar meresap ke beras ketannya. Dan jikalau sudah meresap ke beras ketannya, kemudian ini akan aku kukus kembali. Dan sebelumnya untuk air kukusannya dilihat ya, apakah asat atau enggak. Kalau memang berkurang lebih baik ditambahi ya, jadi tidak sampai keasatan untuk air yang ada di kukusannya. Selanjutnya ini akan aku kukus kembali hingga matang kurang lebih 35 menit. Nah setelah 35 menit ini udah matang beras ketannya. Kemudian ini akan aku angkat dan akan aku pindahkan ke dalam tampah seperti ini yang udah aku beri alas dengan daun pisang ya.
Jadi sebenarnya membuat tape ketan itu gampang teman-teman, tapi kita harus sabar dan telaten dan harus higienis ya teman-teman, itu kuncinya. Dan konon katanya nggak boleh terkena tangan secara langsung ya, tapi kalau masalah ini aku belum pernah mencoba kalau terkena tangan langsung itu gagal atau tidaknya, itu masih tanda tanya di benak aku ya. Selanjutnya untuk ketannya ini akan aku dinginkan, dan ini harus benar-benar dingin teman-teman ya. Jangan kalau kondisi masih hangat diberi ragi, itu jangan sampai, nanti pasti gagal untuk tapenya. Selanjutnya sambil menunggu dingin untuk ketannya, ini udah aku siapkan 3 keping ragi tape seperti ini. Ini sebelumnya udah aku jemur ya untuk raginya. Ini aku haluskan dengan sendok seperti ini hingga halus. Dan ingat harus dijemur dahulu ya, agar nanti lebih maksimal cara kerja si raginya. Selanjutnya ini akan aku tabur-tabur seperti ini ke permukaan ketan yang udah dingin ya teman-teman ya. Ingat harus benar-benar dingin seperti ini. Kalau udah merata di permukaan atasnya, baru ini akan aku balik untuk ketannya seperti ini. Kalau mau mempercepat dinginnya si ketan, boleh kok di kipas angin, boleh aja, asal tidak terkena dengan debu atau yang lain ya, yang penting bersih. Selanjutnya setelah dibalik, ini akan aku tabur kembali dengan ragi yang udah dihaluskan tadi seperti ini. Teman-teman bisa lihat di video ya. Dan resep kali ini aku tidak memakai gula pasir sama sekali ya teman-teman ya. Ini memakai murni pakai ragi tape aja. Dan sebelumnya ada video aku yang membuat tape ketan hijau itu memakai gula pasir. Gula pasirnya pun hanya 3 sendok makan, itu hasilnya juga pas manisnya. Nah, setelah rata si raginya tadi ditabur ke ketannya, kemudian ini bisa dibungkus dengan daun pisang seperti ini, kecil-kecil ya, takarannya kira-kira 1 sendok makan. Tapi ini aku hanya membuat sedikit untuk yang dibungkus daun pisang. Aku hanya membuat kurang lebih 5 buah aja, karena nanti sisanya aku akan simpan di wadah ya, 1 wadah yang cukup besar biar lebih cepat nanti. Dan untuk tape ini selain untuk kudapan di hari lebaran, hari raya, juga cocok sekali buat ide jualan teman-teman. Selain dibungkus dengan daun pisang, untuk ide jualan teman-teman bisa ditempatkan di wadah tin wol yang kecil-kecil ya, bisa tin wol bulat atau kotak. Jadi ini bisa dijadikan ide jualan yang kekinian juga ya teman-teman. Nah, ini aku memakai daun pisangnya cuma sedikit aja ya. Selanjutnya ini sisanya akan aku taruh di wadah yang cukup besar biar cepet gak bungkusi satu persatu, karena ini mau dimakan sendiri, jadi dimasukkan aja jadi satu seperti ini biar lebih cepet. Selanjutnya ini akan aku tutup rapat ya, usahakan harus rapat ya tutupnya teman-teman. Kemudian ini akan aku alasi, aku bungkus lagi dengan serbet bersih seperti ini. Dan ingat harus terhindar dari sinar matahari secara langsung ya, harus disimpan di tempat yang terhindar dari sinar matahari pokoknya. Selanjutnya ini akan aku simpan selama 3 hari 2 malam ya. Dan setelah 3 hari 2 malam ini akan aku coba lihat bagaimana hasilnya, dan ternyata ini udah berair seperti ini. Ini airnya cukup lumayan banyak ya. Dan ini akan aku coba icipi gimana rasanya, udah pas atau belum manisnya. Dan jika diicipi masih belum manis, untuk teman-teman bisa ditambah 1 hari kok kalau tape ketan hitam ini. Memang untuk tape ketan hitam ini agak
lebih lama sedikit ya waktunya dibanding dengan ketan putih yang warna hijau itu. Dan untuk yang dibungkus daun pisang ini juga akan aku coba gimana rasanya, apakah udah pas atau belum. Dan ternyata ini hasilnya juga berair lumayan ya. Dan untuk rasanya ini udah manis. Jadi untuk waktunya disesuaikan aja ya. Dan ini untuk waktunya aku simpan 3 hari 2 malam. Untuk hasilnya pas kalau menurut aku seperti ini. Dan untuk rasanya ini udah manis ya teman-teman, meskipun tanpa memakai gula pasir ini udah manis, asal kita membuatnya harus betul-betul benar dan higienis. Gimana teman-teman, cukup gampang kan bikinnya? Asalkan teman-teman sabar dan telaten, insya Allah bisa membuat tape sendiri di rumah. Dan lebaran ini teman-teman bisa buat tape sendiri pastinya. Nah, cukup sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih udah menonton video ini hingga selesai. Terima kasih, dan yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, serta aktifkan tombol lonceng notifikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.